Kita sering mendengar ya pernyataan atau statement ya di ruang publik ya atau di berbagai platform media sosial, yaitu ada buzzer, ada bohir, dan ternyata itu memang benar. Ada buzzer yang memang yang tugasnya untuk mengkritik pemerintah, sebaik apapun kebijakan pemerintah, sebaik apapun ya bentuk kepemimpinan pemerintah, itu digoreng dalam ruang publik untuk mempengaruhi ya masyarakat, ya supaya masyarakat ya tidak percaya kepada pemerintah. Dan dari situ pun muncullah aksi-aksi mendorong terjadinya benturan ya di masyarakat antara yang pro dan kontra dengan ya label tertentu ya, seperti ya yang mendukung Bapak Jokowi disebut sebagai Ternak Mulyono ya, atau sebutan-sebutan lainnya yang menurut kita itu adalah sangat mengganggu ya realitas sosial, terutama stabilitas politik di negara kita. Marcella Santoso, di mana yang bersangkutan memberikan penjelasan secara sukarela bahwa dirinya pernah terlibat dalam pembuatan beberapa konten negatif dengan pihak ketiga, yaitu dengan tersangka Tian Baktiar selaku Direktur JEK TV dan dengan M. Adian Muzaki yang menggerakkan 150 baset. Ya, dan hari ini sangat menggembirakan karena ya Kejaksaan Republik Indonesia ya mampu mengungkapkan bohir itu. Mari kita saksikan videonya. Ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani, antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari. Dan para bohir ini juga tidak tanggung-tanggung ya, mereka mengeluarkan biaya yang begitu besar ya, dibalik ya begitu banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara mereka menghambur-hamburkan uang hanya untuk penggaringan publik. Penggaringan publik itu selalu terjadi ya seiring pengungkapan kasus atau proses pengadilan dari para ya koruptor ya, sehingga dengan adanya aksi demonstrasi ya, turun para mahasiswa ke jalan yang dibikin oleh para bohir itu, maka lama-kelamaan kasus dalam proses ya pengadilan teralihkan ya fokus publik, perhatian publik hilang dari liputan media terhadap kasus utama. Dalam pembuatan beberapa konten negatif dengan pihak ketiga, yaitu dengan tersangka Tian Baktiar selaku Direktur JEK TV dan dengan M. Adian Muzaki yang menggerakkan 150 baset, dengan maksud dan tujuan untuk menggagalkan penyidikan dan penuntutan, dengan maksud dan tujuan untuk membuat opini publik, membuat opini kepada majelis hakim bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik saat itu adalah tidak benar. Sangat apresiasi kepada tim kejaksaan yang sudah bekerja untuk mengungkapkan ya dalang di balik semuanya itu, dan semoga ya kedepannya juga para buzzer itu yang dibayar oleh para bohir itu juga akan terungkap. Salam semangat ya anak-anak bangsa untuk mengcounter segala bentuk ya informasi-informasi bohong atau hoax di ruang publik, dan diharapkan kita semakin kritis terhadap berbagai informasi, terutama berbagai provokasi di mana kita ya melawan kebijakan pemerintah atau apapun bentuknya yang mengganggu stabilitas nasional, karena itu akan memberikan dampak negatif kepada kita, terutama kepada kita sebagai generasi muda bangsa ini. Salam cerdas dari anak bangsa.